Oke. Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU, karena banyak sekali perkara. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Iya, sudah mengerti. Yang menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya. Iya, saya mengerti. Sudah Tapi yang mengerti. sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Ya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangin. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Gitu ya. Saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, Saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. jadi intinya mau mengajukan Iya. eksepsi ya. Seolah-olah kok. Oke. Jangan dorong ya, pelan-pelan ya. Awas tembok, awas tembok. Bisa nggak jangan dilarang? Kenapa nggak kabur, Pak? Lu takut gua mau ngomong apa? Kasih jalan, kasih jalan. Bang, punya hak boleh ngomong loh. Iya ya Pak, ini kita berhak untuk ngomong bentar Pak. Dorong. Iya kasihan dia di borgol tuh. Itu pembunuhan apa? Ya nanti tunggu Bang Fahmi. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak digini. Dakwaannya sendiri seperti apa nih? Sesuai yang kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang doktrin, tapi yang ditahan di Kamil Gani dan Sapi. Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Gimana tadi saat pembacaan dakwaannya sesuai atau tidak? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongong, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap pelongong. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Oh tapi dia berani sama lu. Ternyata gimana sih? Ya dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Oh artinya ada orang kuat di belakang dia?
Ya lihat aja nanti. Dalangnya siapa sih, Mi? Ya, lihat aja nanti. Akan dibongkar nggak sih nanti pada saat persidangan selanjutnya? Iyalah. Bayar kemana ya? Pintu mobil kebuka. Amit ada yang mau disampaikan untuk Reza Gladys Niki? Ada yang mau disampaikan nggak Niki? Ada yang mau disampaikan nggak Niki? Reza Gladys makan yang banyak sampai ketemu di pengadilan. Baju masuk belum? Enggak apa-apa deh, biarin. Kanan kiri aja, kanan kiri. Kiri kanan. Kamu kok Saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya. Jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Apa? Pengen ketemu sama RG di kan RG waktu itu ngajakinnya di One Bell Park. Ajakin ketemu di situ lagi dong. Dia yang ngasih duit. Ngapain saya pakai masker? Kan udah gak musim COVID. Ibu-ibu jaksa, 3 jaksa penuntut umum yang membacakan dakwaan untuk Nikita Mirzani. Kenapa Anda menggunakan masker pada saat membacakan dakwaan? Hakim yang memimpin sidang tidak menggunakan masker. Kenapa hanya kalian bertiga yang memakai masker pada saat membacakan dakwaan untuk Nikita Mirzani? Hal ini menjadi pertanyaan dari netizen. Kenapa? Apa yang Anda takutkan? Lagian tugas Anda hanya membacakan dakwaan. Dakwaan itu pun berdasarkan kesaksian dari pihak pelapor yang katanya sampai mengganti BAP 3 sampai 4 kali. Logikanya, kalau memang Anda merasa benar, BAP itu hanya 1 kali. Tapi kenapa sampai 3 atau 4 kali? Hal itu juga menjadi pertanyaan dari netizen. Kenapa? Ada apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Kok bisa? Berikutnya, satu hal yang saya sesalkan dari pihak hakim. Ketika hakim menanyakan kepada Nikita Mirzani, apakah saudara sudah mengerti isi dakwaan tersebut? Kemudian dijawab oleh Nikita Mirzani, saya tidak mengerti karena sebagian besar dari dakwaan tersebut hanyalah halusinasi belaka. Belum juga Nikita Mirzani melanjutkan pembicaraannya. Kok sudah dipotong ya oleh hakim? Kenapa Pak? Kenapa memotong pembicaraan dari Nikita Mirzani? Waktu SD SMP Bapak tidak diajarkan untuk menghargai lawan bicara Anda. Biarkan dong Nikita Mirzani selesai ngomong dulu, barulah Bapak hakimnya berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Sama saja Bapak kini tidak menghargai Nikita Mirzani. Ingat Pak, kita semua sama-sama manusia, tidak bisa dibeda-bedakan. Jangan pernah menganggap diri bahwa kedudukan Anda itu lebih tinggi daripada Nikita Mirzani. Dan menurut saya jawaban dari Nikita Mirzani itu tepat. Saya tidak mengerti yang mulia, karena Nikita merasa bahwa BAP itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Makanya dia bilang saya tidak mengerti. Menurut saya itu jawaban yang tepat, masuk akal. Kemudian pada saat Nikita Mirzani hendak dibawa ke mobil tahanan, ada banyak sekali awak media di situ yang ingin mewawancarai Nikita Mirzani, dan diduga petugas kejaksaan berusaha untuk menghalangi Nikita Mirzani untuk speak up di situ. Dan kita tahulah seperti apa Nikita Mirzani, ketika kebebasannya direnggut, dia akan bersuara. Ngamuk-ngamuk dia nggak salah.
karena dia merasa dia punya hak untuk bersuara dan tidak boleh ada yang membatasi. Sempat juga dibahas tentang si Dalang. Si Dalang yang memberikan keberanian kepada DRG untuk melaporkan Nikita Mirzani. Apesnya si Dalang ini nanti akan ketahuan pada saat persidangan selanjutnya. Pasti akan terkuak siapa dalangnya yang membuat DRG ini berani untuk melaporkan Nikita Mirzani. Di konten-konten saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas soal ini. Pada saat pembacaan dakwaan, ada nama Doktif yang sering disebut dalam surat dakwaan tersebut. Maka netizen pun menduga sebenarnya si DRG ini diduga ingin menjebak Doktif, tapi tidak berhasil. Dan akhirnya Nikita Mirzani dan Mail yang kena getahnya. Ingat, ada yang namanya pasal pemufakatan jahat kalau memang itu terjadi. Ada juga pasal untuk penjebakan. Kemudian suara rekaman yang dijadikan alat bukti oleh pihak DRG untuk melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian, sebenarnya itu cacat hukum. Karena selain diberikan kepada pihak penyidik, rekaman tersebut sudah disebarkan di sosial media. Ada juga beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh Bunda Paula. Di jadwal sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya sidang itu berlangsung pukul 9 sampai selesai. Tapi diundur. Hal itu membuat Bunda Paula bertanya, kalau memang waktunya diundur, kenapa tidak diumumkan? Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kekurangan admin untuk mengunggah di sosial media bahwa sidang pidana Nikita Mirzani diundur? Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa diundur? Kenapa tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan? Fakta persidangan dalam dakwaan yang dibacakan, JPU memakai masker, padahal tidak pandemi. Dan hakim tidak menanyakan kenapa pakai masker. Hakim juga tidak menanyakan kepada jaksa penuntut umum, kenapa Anda memakai masker? Ini kan bukan pandemi. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pihak hakim kepada jaksa penuntut umum. Kemudian banyak disebut nama Dr. Samira, tapi kok Dr. Samiranya aman-aman saja? Kenapa? Itu juga menjadi pertanyaan. Kok yang ditahan malah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki? Story berikutnya dari Bunda Paulina. Jaksa yang mengawal dan menjaga Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebay. Kalau koruptor ratusan triliun, kalian kasih ngomong santai, senyum-senyum di persidangannya Nikita Mirzani, kok pada tegang semua ya? Seperti sedang mengurus kasus besar, korupsi triliunan rupiah. Padahal ini masih dugaan pemerasan TPPU dan Undang-Undang ITE. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat persidangan berlangsung. Nanti saya akan update dan jangan lupa kita kawal kasus Nikita Mirzani.